Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, pada video kali ini izinkan saya untuk berbagi informasi mengenai beberapa manfaat air kelapa menurut sains. Saya pernah baca di salah satu artikel di media online, pohon kelapa merupakan tanaman dengan segudang manfaat. Salah satu bagian dari buahnya yakni air kelapa yang kita tahu memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Air kelapa biasanya mengandung 1-2 cangkir air. Air kelapa juga mengandung 94% air dan sangat sedikit lemak. Ini berbeda dengan santan ya, yang merupakan hasil olahan dari kelapa. Santan sendiri mengandung 50% air dan cukup tinggi lemak. Adapun beberapa manfaat yang lebih spesifik yang saya pernah baca dari iklan itu, di antaranya pertama, air kelapa berpotensi mengandung antioksidan. Antioksidan pada air kelapa ini baik ya. Penelitian pada hewan menunjukkan air kelapa mengandung antioksidan yang dapat membantu memodifikasi radikal bebas sehingga tidak berbahaya lagi untuk tubuh. Dalam sebuah studi tahun 2012, tikus yang resisten insulin terhadap makanan fruktosa tinggi diobati dengan air kelapa. Hasilnya, aktivitas radikal bebas menurun, termasuk tekanan darah, trigliserida, dan kadar insulin. Tak hanya itu, pada studi di tahun berikutnya menyoroti manfaat ekstrak air kelapa pada tikus yang diberi makanan lemak tinggi. Ternyata pada tikus yang dicoba dengan makanan yang berlemak tinggi, menunjukkan air kelapa tidak hanya membantu menurunkan penanda kolesterol, tetapi juga menunjukkan potensi antioksidan. Manfaat selanjutnya, air kelapa bisa membantu menurunkan gula darah bagi penderita diabetes. Nah, ini mungkin nanti bisa bermanfaat apabila ada di antara kalian, mudah-mudahan sih tidak ya, ada kenalan teman. Penelitian terhadap hewan menunjukkan bahwa air kelapa dapat menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan penanda kesehatan lainnya. Pada sebuah penelitian di tahun 2015, tikus dengan diabetes yang diobati dengan air kelapa mempertahankan kadar gula darahnya yang lebih baik. Studi yang sama juga menemukan bahwa tikus yang diberi air kelapa memiliki kadar hemoglobin A1C yang lebih rendah. Ini menunjukkan kontrol gula darah jangka panjang yang lebih baik. Namun untuk mengkonfirmasi efek ini pada manusia masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Manfaat selanjutnya, air kelapa membantu mencegah batu ginjal. Minum cukup air sangat penting untuk mencegah penyakit batu ginjal. Meskipun air putih adalah pilihan yang sangat baik, dua penelitian kecil menunjukkan bahwa air kelapa juga baik untuk menghidrasi tubuh. Dalam sebuah penelitian yang diadakan tahun 2018 yang lalu, pada penelitian ini melibatkan 8 orang. Para peneliti menemukan air kelapa dapat meningkatkan buang air kecil kalium, klorida, dan sitrat pada individu tanpa batu ginjal. Jadi ini berarti air kelapa dapat membantu mengeluarkan sistem dan menjaga kemungkinan batu tetap rendah. Disebabkan belum banyak penelitian mengenai hal ini, studi lanjutan masih dibutuhkan untuk menemukan bukti yang lebih ilmiah. Bukan hanya itu, beberapa manfaat lain
dari air kelapa yang harus kalian tahu diantaranya mendukung kesehatan jantung. Minum air kelapa dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Dalam sebuah penelitian juga telah ditemukan bahwa peneliti juga memberi makan satu kelompok tikus dengan air kelapa dengan dosis 4 ml per 100 gram berat badan. Setelah 45 hari, kelompok tikus yang minum air kelapa mengalami penurunan kadar kolesterol dan trigliserida. Mirip dengan efek obat statin yang digunakan untuk menurunkan kolesterol. Perlu dicatat bahwa ini adalah dosis yang sangat tinggi. Kalau bagi manusia, setara dengan 68 kg orang yang mengkonsumsi 2,7 liter air kelapa per hari. Oke. Selanjutnya, yang terakhir, manfaat dari air kelapa yaitu mengisi elektrolit setelah beraktivitas, terutama berolahraga. Air kelapa bisa menjadi minuman yang sempurna untuk memulihkan hidrasi dan mengisi kembali elektrolit yang hilang setelah kita berolahraga. Ya, sudah cukup jelas mungkin ya. Nanti sedikit ingin saya tambahkan mengenai cara membedakan kelapa yang isinya sudah full, yang hanya air saja, atau yang baru sebelah kelapanya itu. Nanti kita langsung belajar sama si abang-abangnya ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk pembahasan lebih detail, saya akan buatkan video pada kesempatan berikutnya. Oke, stay tune. Jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe dari teman-teman semua. Terima kasih.